Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia kelas 10-1 tahun ajaran 2025-2026. Selamat datang di segmen podcast kami yang hari ini kami akan membahas tentang hewan, yaitu penyu hijau. Perkenalkan, nama saya Malia Yasmin Azahra sebagai host. Dan hari ini saya sudah bersama dua narasumber saya, Dafa Finali Raja dan Wafa Al Kaisa. Baik, kita langsung saja ke pembahasan kita, yaitu penyu hijau. Secara umum mungkin penyu hijau itu dikenal sebagai salah satu hewan laut mirip sama kura-kura yang paling terkenal kan. Betul. Oke, mungkin bisa dibahas dari sebenarnya tuh penyu hijau tuh apa sih? Apa aja yang perlu kita ketahui tentang penyu hijau gitu. Penyu hijau adalah salah satu jenis penyu laut yang berukuran besar dan hidup di perairan tropis maupun subtropis di seluruh dunia. Nama penyu hijau itu bukan berasal dari warna tempurungnya, melainkan dari warna lemak tubuhnya yang kehijauan. Satwa ini termasuk hewan migran yang dapat menempuh ribuan kilometer untuk berpindah dari tempat mencari makan ke pantai tempat bertelur. Oke, berarti penyu hijau ini punya nama Latin dong ya? Iya. Nama Latin berarti klasifikasi. Mungkin bisa dijelasin klasifikasi penyu hijau? Dan di sini ada klasifikasi hewan penyu hijau, yaitu ada kingdom. Kingdom ini yang animalia atau yang disebut dengan hewan. Yang kedua itu ada filum chordata atau yang disebut dengan memiliki tulang belakang. Yang ketiga ada kelas reptilia atau yang disebut dengan hewan melata atau bersisik berdarah dingin. Yang keempat ini ada ordo testudines atau yang disebut dengan kura-kura, penyu, dan terapin. Yang kelima ini ada famili Chelonidae atau yang disebut dengan penyu laut atau Dermoncelidae atau yang disebut dengan penyu belimbing. Oke. Yang keenam ini ada genus. Tergantung jenisnya sih. Kalau genus itu misalnya Chelonia atau yang disebut dengan penyu hijau, Eretmochelys atau yang disebut dengan penyu sisik, dan kareta atau yang disebut dengan penyu tempayan. Oke. Yang terakhirnya ada spesies. Contohnya itu ada Chelonia midas atau yang disebut dengan penyu hijau. Jadi secara umum itu penyu hijau termasuk reptil laut dari ordo Testudines yang khususnya hidup di lautan. Oke, cukup. Kita tadi udah ngomongin klasifikasi penyu hijau secara taksonomi ya. Iya. Mungkin sekarang bisa dijelaskan secara fisik penyu hijau tuh bentuknya kayak gimana sih? Oh, jadi penyu hijau itu punya tempurung yang berbentuk hati dengan warna coklat kehitaman bercorak belang. Ukuran tubuh penyu hijau itu besar dengan panjang berkisar sekitar 1 sampai 2 meteran, dengan berat sekitar 220 kg. Kepala penyu hijau itu relatif lebih kecil dibandingkan tubuhnya, dengan paruh tumpul yang sesuai untuk memakan tumbuhan laut. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin tentang fisiknya penyu hijau, berarti penyu hijau juga punya karakter dong. Ya, betul. Mungkin boleh dijelasin kalau karakter penyu hijau tuh gimana sih kalau di alam liar? Nah, penyu hijau itu memiliki karakter yang tenang dan pemalu. Mereka merupakan perenang ulung yang mampu bertahan lama di dalam air. Saat masih kecil, penyu hijau itu bersifat omnivora. Namun ketika dewasa, mereka berubah menjadi herbivora dan lebih banyak mengonsumsi lamun serta laga. Oke. Kita udah ngomongin tentang sifat fisik dan karakter dari penyu hijau ini. Penyu hijau itu habitatnya di mana sih? Habitat utama penyu hijau itu berada di perairan dangkal yang banyak ditumbuhi lamun dan terumbu karang. Mereka juga bergantung pada pantai berpasir yang bersih dan sepi untuk bertelur. Di Indonesia, penyu hijau dapat dijumpai di beberapa wilayah seperti Pulau Derawan, Pulau Pramuka, Bali, dan Lombok. Oke, tadi kan Wafa udah ngasih tahu tentang daur hidupnya berarti ya. Kalau dari Dafa mungkin bisa ngasih tahu reproduksi penyu hijau tuh kayak gimana sih? Di sini proses bertelurnya biasanya terjadi pada malam hari.
Penyu betina menggali lubang di pasir pantai lalu meletakkan ratusan telur di dalamnya. Setelah itu induk menutupi kembali lubang tersebut dan kembali ke laut tanpa merawat telurnya. Telur akan menetas setelah sekitar 50 sampai 60 hari tergantung dari suhu pasir. Oke, berarti penyu hijau ini punya manfaat dan bahaya dong bagi ekosistem tempat mereka tinggal. Ya. Boleh dikasih tahu nggak kira-kira manfaat dan bahayanya dari penyu hijau ini apa? Penyu hijau ini memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dengan memakan lamun, penyu membantu menjaga padang lamun tetap sehat. Yang penting bagi tempat hidup banyak biota laut. Selain itu, penyu hijau juga memiliki nilai edukasi dan menjadi daya tarik wisata bahari. Untuk bahayanya? Untuk bahayanya di sini ada. Sayangnya nih, penyu hijau ini terancam punah. Ancaman terbesar datang dari perburuan liar untuk diambil daging, telur, dan tempurungnya. Setelah itu, pencemaran laut, kerusakan terumbu karang, serta sampah plastik yang sering disangka ubur-ubur menjadi bahaya serius bagi kelangsungan hidupnya. Oke, berarti kita udah ngebahas semua tentang penyu hijau ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kedua narasumber karena telah memberikan informasi yang sangat amat bermanfaat. Semoga semua informasi yang diberikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton podcast kami pada hari ini. Dadah!